Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita iseng, jumpa lagi para sahabat. Ini ya sambil hiburan saja. Saya punya beberapa pusaka peninggalan. Ini alhamdulillah ada yang sudah mau standby, duduk manis, berdiri. Ya buat hiburan. Ya, oke, tinggal kita coba lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mau berdiri lagi. Ya, ya inilah hiburan saja, kita main-main dengan pusaka. Saya sendiri juga udah lama nggak main-main. Ya, ada yang bertanya, itu doanya kira-kira apa ya? Saya nggak baca doa apa-apa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang besar, ini biasanya rada sulit ini. Ya ini buat hiburan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba. Mudah-mudahan mau mau berdiri biasanya rada susah ini. Tuh goyang ya, goyang nih. Seperti hidup juga, kalau lagi goyang nggak mau ya susah. Hop. Alhamdulillah, tuh mau berdiri juga dia. Ya itulah. Ada yang bisa kita ambil hikmah bahwa kenapa sih iseng begini ya? Bahwa orang hidup yang jelas butuh keseimbangan. Kalau pusaka aja ingin berdiri pun juga butuh keseimbangan. Jadi satu kehidupan pun juga butuh keseimbangan. Makanya kalau para ulama sering bilang bahwa kita harus seimbang antara persiapan kita hidup di dunia dan di akhirat. Ya biar nyaman saja sebetulnya, karena memang keduanya kita butuhkan. Jadi belajar kita menyeimbangkan hidup antara dunia dan akhirat. Belajar kita menyeimbangkan kepentingannya Allah, kepentingan seorang hamba. Ya kita belajar. Nah memang segala sesuatu itu kalau nggak seimbang ya kan ambruk. Sesuatu ya segala sesuatu ya, kalau ini saja kalau nggak seimbang juga pasti ambruk dia, sama aja ya. Jadi, semuanya butuh keseimbangan. Keluarga pun kalau nggak seimbang ekonominya juga
Ya istrinya nyanyi maju tak gentar, siapa yang membela yang benar, ya kan akhirnya ribut. Itu karena nggak seimbang ekonomi. Ya seperti itu, bahwa keseimbangan hidup itu selalu Allah mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita ingin bahagia hidup di dunia aja, ingin bahagia di akhirat. Tapi tentu untuk menyeimbangkan itu tidak semudah apa yang kita ucapkan, tidak semudah apa yang kita hanya angan-angan tanpa perjuangan itu tidak mungkin, karena memang menyeimbangkan sesuatu itu juga butuh perjuangan, apalagi menyeimbangkan hidup kita itu otomatis perjuangan. Jadi kalau ada kalanya waktunya kita untuk Allah, ada kalanya kita waktunya untuk keluarga, tapi ada kalanya juga untuk lingkungan, untuk masyarakat, karena memang ya butuh seimbang, butuh waktu yang sama-sama kita butuhkan ya. Jadi kita sama-sama menyeimbangkan. Cuman di dalam menyeimbangkan itu tadi, yang harus diprioritaskan adalah daripada akhirat dulu. Jadi akhirat dulu yang harus prioritas ya. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat dulu yang harus diseimbangkan, yang kita kejar, kita benahi akhirat kita, ibadah kita, sehingga ya ada istilah kalau kita kalau kita menanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, padinya juga nggak akan tumbuh kan gitu ya. Itu artinya kita wadal akhiratu khairul laka minal ula. Kita menyeimbangkan hidup dulu, lebih diseimbangkan ya, artinya mana yang lebih diutamakan, yaitu adalah akhirat dulu. Nah, akhirat itu butuh saluran atau sarana penopang, yaitu dunia. Silahkan yang bekerja juga menyeimbangkan pekerjaannya dengan waktu ibadahnya ya, walaupun tetap sering dalam urusan ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah itu sangat sedikit, karena kita kelelahan. Kadang-kadang kerja seharian, kadang-kadang kalau ingin sholat malam aja sudah setengah mati karena udah capek. Ya penting adalah yang wajib dulu ditunaikan sholatnya, kalau bisa ya dipaksakan. Kalau baca Quran ayat 2 ayat, baca sholawat sedikit-sedikit habis sholat atau sambil jalan, itu adalah upaya kita menyeimbangkan daripada kehidupan kita. Jadi ibarat pusaka ini, kalau dia seimbang maka dia akan berdiri, dia akan tidak tergoyahkan oleh segala situasi ya. Jadi ada yang dibalik begini, ada yang dibalik begini, ada yang berdiri begini. Itu ada, karena dia sudah tidak terganggu dengan situasi. Jadi ibarat kita ya, sekali waktu kita harus ke bawah, melihat ke bawah, tapi ada kalanya kita pun harus melihat ke atas. Jadi kita harus melihat ke bawah untuk bertawadhu, dan melihat ke atas untuk kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Segala kekuasaan Allah, segala kekuasaan yang di alam dunia ini hakikatnya adalah punya Allah semata ya. Jadi belajar menyeimbangkan hidup ya, sambil merenungi setiap hari apa yang saya nggak seimbang, misalnya ekonominya, misalnya lagi morat-marit, berarti kan nggak seimbang keluarganya ya. Itu otomatis yang harus dibenahi ekonomi ya. Ketika ekonominya mapan, ada urusan mungkin anak ya lagi bandel, ya diseimbangkan lagi, dibenahi lagi. Itu namanya menyeimbangkan sifatnya yang teknis-teknis setiap hari kehidupan kita setiap hari, yaitu ya punya setiap orang itu punya trik masing-masing, punya
cara maupun teori masing-masing, ya itu tidak akan sama, karena memang kadang-kadang menghadapi seseorang ya wataknya A dengan cara B, tidak bisa harus dengan cara C. Semuanya punya teknik, punya cara, sehingga bisa menyelesaikan segala sesuatu itu dengan baik. Jadi ya keseimbangan hidup itu harus diawali segala sesuatu, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita ketika sudah berikrar inna sholati, dan sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya dan hidup, serta wa mamati matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap Allah, ya hanya untuk Allah tujuannya. Ketika kita bekerja, hidupnya untuk dunia, juga tujuannya untuk mencapai ridhonya Allah semata dengan ikhlas. Beramal juga ridhonya Allah semata yang dicari. Illahi anta maksudi wa ridhoka anta matlubi. Yuk kita belajar menyeimbangkan hidup kita dengan cara kita masing-masing, dengan bimbingan guru otomatis ya. Dan jangan lupa kita juga kadang-kadang butuh merawat pusaka, karena apa, Rasulullah pun juga mewariskan 3 pusaka. Ya, Rasulullah mewariskan ke kita itu 3 pusaka. Pertama adalah Al-Quranul Karim yang harus kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan. Dan kedua adalah Al-Hadis, ucapan-ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah ulama, al-ulama warasatul anbiya. Itu adalah pusaka yang diwariskan kepada kita selaku umat. Dan mulailah dengan kita mendekati ulama, sebab orang yang bisa warisan kuncinya daripada Rasulullah adalah para ulama. Pusakanya adalah para ulama yang bisa membimbing tentang hadis, tentang Quran adalah para ulama. Sebab kita tidak akan bisa berjalan menerjemahkan sendiri, nanti tanpa guru ya akhirnya ngacau ya. Makanya tetap banyak berguru, banyak ngaji dengan para ulama. Dan kita harus pandai-pandai introspeksi diri, sering introspeksi diri, belajar kelemahan saya apa, dosa saya apa, terus muhasabah. Jadi ya kita belajar untuk memelihara. Di samping ya ini pusaka warisan budaya, saya pun berusaha untuk memelihara. Juga kita juga harus berusaha memelihara apa yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan ada jadi bahan hikmah. Kenapa saya main-main begini ya buat hiburan sajalah. Tapi silahkan diambil hikmahnya apa yang saya ucapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita masukkan lagi biar bismillah. Assalamualaikum.